Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, siapakah kita yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita? Saya percaya setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Dan saudara-saudara, kegagalan bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah gagal, saudara-saudara. Saudara, inilah kita akan renungkan dalam firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya, dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara tidak banyak orang suka dengan silsilah. Saudara, saya yakin mungkin saudara juga termasuk orang yang tidak tahu silsilah saudara seberapa panjang.
Nah, saudara-saudara, tetapi dalam Injil Matius dicatatkan silsilah mengenai Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan cukup panjang dengan begitu banyak nama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi mempunyai kebiasaan mencatatkan silsilah dengan sangat detail. Dan saudara, Tuhan pakai itu untuk menyaksikan, untuk menubuatkan dan penggenapan akan juru selamat Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dari silsilah Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari, saudara-saudara? Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita mempelajari silsilah ini yang kurang lebih 2000 tahun, saudara. Saudara, kita melihat yang pertama, Allah itu setia kepada janjinya. Dari mana kita tahu, saudara? Saudara, Alkitab berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah dijanjikan sejak zaman Abraham dan sejak zaman Daud. Dan Allah tidak lupa janjinya kepada manusia. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menguatkan hati kita? Ketika kita mungkin mengalami kegagalan, saudara, jangan lupa Tuhan setia kepada janjinya, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang saudara alami, mari bersandar kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji, Dia selalu menepati dan tidak pernah lupa, dan Dia melakukan sesuai dengan waktunya yang terbaik bagi hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita dapati dari silsilah ini? Saudara, dalam silsilah ini kita menemukan ada orang-orang tertentu yang kita pikir tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Contoh, saudara, Rahab, Tamar, saudara ya. Mungkin Ruth, saudara, bukan orang Israel. Tapi justru, saudara, dalam silsilah dicatat, sengaja dicatat nama-nama wanita ini yang berbeda-beda ini. Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang yang dilihat gagal oleh manusia. Tuhan bisa memakai orang-orang dianggap tidak penting dalam hidup ini. Atau saya katakan dianggap remeh, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tangan Tuhan orang-orang ini menjadi berharga, menjadi berarti, saudara. Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimanapun kondisi saudara, Tuhan bisa pakai hidup saudara. Tuhan bisa pakai saudara menjadi berarti dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, saudara di sini menemukan ada nama-nama yang mungkin kita pikir dengan orang ini, maka nubuatan mengenai Yesus Kristus tidak akan berhasil. Misalnya, saudara, Raja Manasye. Saudara, Raja Manasye adalah raja yang jahat, raja yang jauh daripada Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin dari Raja Manasye itu menjadi leluhur daripada Yesus Kristus? Tapi saudara, yang ketiga, silsilah ini memberitahu kepada kita, Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Bagaimanapun manusia, bagaimanapun perilakunya, bagaimanapun rancangan jahatnya, saudara, Tuhan memegang sejarah dalam dunia ini. Saudara, manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Saudara-saudara, kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Saudara, maukah kita mengikuti rencana Tuhan, mengalami kekuatannya, mengalami pimpinannya, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan, Dia bekerja dalam hidup kita dan tidak pernah gagal dalam rencananya yang mulia dalam hidup kita. Saudara, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk silsilah yang demikian panjang. Tapi kami tahu ya Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Tuhan bisa memakai orang-orang yang kami anggap tidak berarti, orang-orang kami anggap gagal, tapi Tuhan memakai di dalam rencana-Mu yang agung dan mulia. Tuhan, terima kasih.
manusia bisa berniat apa saja dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang meluruskan rencanamu untuk mencapai tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, kami bisa gagal, tapi ajar kami masuk dalam rencanamu, karena Engkaulah yang punya kuasa menggenapi segala sesuatu. Kami serahkan hidup kami supaya dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Dengan siapapun kami berjumpa, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.